Informasi berikutnya, saudara, jenazah seorang perempuan terbungkus karung ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Jenazah tanpa identitas ini pertama kali ditemukan warga dengan kondisi tak utuh. Warga dan para pekerja Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan ditemukannya jenazah seorang perempuan yang terbungkus karung. Jenazah perempuan tanpa identitas ini pertama kali ditemukan warga yang melintas. Polisi dari unit Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Polisi juga memeriksa beberapa saksi mata dan menyita sejumlah barang bukti hasil temuan di lokasi. Polisi mengerahkan unit K9 atau anjing pelacak untuk cari barang bukti penemuan jenazah perempuan dalam karung di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Sejauh ini, polisi telah memeriksa 2 saksi dan menyita sejumlah alat bukti seperti karung, pakaian, dan selimut yang digunakan untuk membungkus korban. Dan sekarang jenazah sedang kami bawa di Rumah Sakit Polri untuk kita laksanakan otopsi dan identifikasi. Kondisinya ditemukan itu di dalam karung ditutup oleh kardus. Kami juga akan menurunkan tim dari K9 untuk melakukan penyisiran di sekitar TKP. Apakah ada barang bukti lain petunjuk dari karung mungkin? Saat ini kami masih identifikasi, jadi kami belum bisa menyampaikan lagi karena perlu waktu untuk melakukan identifikasi. Jasad wanita dalam karung pertama kali ditemukan oleh warga di pinggir kolam di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Menurut warga di lokasi, saat ditemukan jasad korban terbungkus rapi dengan kardus, karung, selimut, dan busa kasur. Saat ditemukan, tak ditemukan satupun identitas yang menjadi petunjuk untuk mengidentifikasi korban. Lagi kerja saya, nggak tahu. Terus ada yang bongkar nongkrong tuh, biasa bongkaran ikan. Di sono lihat itu bungkusan, wah rapi. Nggak tahu apa, tapi pada penasaran. Pada penasaran lalu diangkat. Belum dulu dibuka. Telepon dulu polisi karena mencurigakan. Kalau udah ada polisi baru diangkat tuh dibuka. Iya pakai baju hitam kan. Kalau bungkusannya apa aja? Bungkusannya pertama kardus katanya, terus karung, terus selimut, terus kasur, terus busa yang kuning, banyak bungkusannya, tebal. Penemuan jenazah dalam karung di kawasan dermaga Penjaringan, Jakarta Utara. Selengkapnya kita akan bahas bersama dengan kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat petang, Prof. Adri. Selamat petang, Mas. Baik, Prof. Dengan kondisi jenazah yang ditemukan tak wajar, tak utuh, apakah ini diduga kuat merupakan korban pembunuhan, Prof? Saya kira begitu ya, dan tidak hanya soal pembunuhan, tapi juga dilakukan secara terencana, terlihat dari beberapa hal yang terlihat pada saat dalam bungkusan dalam kardus tersebut ya, yang mana pasti sudah ada unsur persiapan dalam rangka pembuangannya. Lalu kemudian bagaimana barang-barang itu telah dibeli ya oleh pelakunya ya, dan juga kemudian bagaimana barang itu kemudian diletakkan ya di dermaga tersebut. Itu saya kira sudah melalui suatu proses perencanaan sebelumnya oleh pelaku, begitu. Oke, tadi saksi juga mengungkapkan ada karung, selimut, ditutupi juga busa. Ini adalah upaya untuk menghilangkan jejak atau menyamarkan korban atau bagaimana, Prof? Saya kira lebih dalam rangka untuk mengurangi efek bau dari jenazah, sehingga kemudian lalu si pelaku misalnya dapat meninggalkan tempat sejauh mungkin gitu ya, atau juga ketika ditemukan oleh kepolisian pada saatnya, maka jenazah sudah cukup hancur misalnya begitu ya. Jadi dengan adanya bau yang tertahan, maka lalu kemudian si korban dapat ditemukan setelah beberapa lama ya, sehingga kemudian jenazah sudah keburu rusak. Mungkin itu pertimbangan dari si pelaku mengapa kemudian memakai plastik dan seterusnya tadi. Tapi kalau untuk tempat ditemukannya korban ini di kolam dermaga,
lokasi yang merupakan sering dilalui oleh warga, dan ini terbukti dengan warga yang pertama kali melihat korban. Jangan juga lupa bahwa pelaku kemungkinan juga memakai cara berpikir kita pada umumnya ya, bahwa di tempat yang umum ketika diletakkan barang misalnya, maka siapa yang curiga, siapa yang memperhatikan. Justru karena tadi di tempat umum itu begitu banyak orang lalu lalang, begitu banyak barang-barang bergeletakan ya, maka tentu tidak menjadi mencurigakan. Misalnya kalau dibanding dengan ketika barang itu diletakkan di tempat sunyi, di tempat yang hanya satu dua orang yang lewat, maka tentu orang yang lewat itu pasti akan curiga ya. Nah, jadi dengan kata lain dipergunakan cara berpikir itu, maka kemudian lalu diletakkanlah jenazah tersebut di dermaga tersebut. Juga jangan lupa bahwa di dermaga tersebut misalnya ada semacam perkiraan dari sang pelaku ya, ketika ada air pasang, maka ketika itulah lalu kemudian kardus misalnya bisa hanyut ya dan terbawa. Jadi dengan kata lain tanpa bersusah payah maka jenazah bisa dengan sendirinya pergi semakin jauh dari si pelaku begitu. Ini kan ditemukan tak utuh, tidak ada identitas yang ditemukan di TKP, Prof. Ini bagaimana untuk mengidentifikasi korban nantinya polisi, Prof? Semoga dalam hal ini petugas forensik bisa segera mengidentifikasi jenazah tersebut. Saya menduga bahwa sidik jari masih tertinggal ya, dan itu membuat lalu kemudian polisi bisa mengakses data Inavis ya, yang dalam hal ini sudah menyimpan data dari jutaan orang di Indonesia. Demikian juga misalnya kalau muka jenazah belum rusak ya, maka kemudian bisa diprofilkan untuk kemudian dicocokkan dengan wajah data wajah yang terekam di iktp yang dalam ini juga sudah merekam wajah puluhan juta malah dalam hal ini orang Indonesia gitu, sehingga moga-moga paling tidak dari segi identifikasi jenazahnya dapat segera ketahuan untuk kemudian dijadikan sebagai awal untuk kemudian melakukan penelusuran. Demikian. Tapi di tahap bagaimana atau kondisi jenazah yang seperti apa yang masih bisa untuk diidentifikasi? Ya jangan sampai misalnya sudah terjadi proses pengelupasan pada kulit ya, sehingga kemudian lalu tadi ketika sidik jari mau dicari sudah nggak ada. Demikian juga misalnya sudah terjadi pengelupasan pada 3 atau 4 hari jenazah itu terbungkus dalam kardus, apalagi ketika kemudian lalu ada situasi panas ya, maka kemudian lalu jenazah bisa saja rusak terutama kulitnya, hal mana tentu akan menyulitkan ketika kemudian lalu dikejar dengan kamera ya, maka kamera tidak bisa menampilkan wajah sebenarnya dari sang korban, alhasil juga kemudian nggak bisa mencocokkan dengan database yang ada begitu. Oke, baik, terima kasih Prof. Andri untuk bagaimana analisa Anda soal penemuan jasad wanita yang ditemukan di dermaga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Terima kasih, Prof. Terima kasih.